Selamat pagi anak-anak, jumpa kembali dalam video pembelajaran mata pelajaran fisika kelas 12. Kita masih akan membahas lanjutan dari bahasan sebelumnya, yaitu tentang listrik statis. Ya, jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum Coulomb, ya, saya ingatkan kembali tentang hukum Coulomb. Ya, hukum Coulomb. Ya, hukum Coulomb yang dirumuskan secara matematik itu adalah F sama dengan K Q1 ya, Q2 dibagi dengan R kuadrat. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan sekarang dengan membahas tentang konsep kuat medan listrik. Kuat medan listrik. Oke. Ya. Kuat medan listrik. Oke. Nah, ya. Simbolnya E besar, ya. Oke. Jadi kuat medan listrik. Jadi medan listrik itu adalah daerah di sekitar muatan listrik di mana pengaruh dari muatan listrik itu masih terasa. Itu bahasa mudahnya, ya. Jadi pemahaman mudahnya itu seperti itu. Jadi medan listrik itu adalah daerah di sekitar muatan listrik di mana pengaruh dari muatan listrik itu masih terasa. Jadi ruang yang dimaksudkan itu adalah berbentuk seperti bola. Ya, jadi bulat begitu. Sehingga dengan demikian maka dimanapun sebuah muatan uji ditempatkan, yang penting jaraknya sama, maka dia akan merasakan kuat medan yang sama. Oke, nah sebentar. Kita akan bahas lebih jauh sebentar, tapi logikanya bisa kita bayangkan begini. Misalnya seperti apa ya? Medan api unggun, misalnya seperti itu, ya. Jadi ada api unggun, begitu ya. Oke. Ya, logikanya ya, misalnya di sini apa? Nah, ini ya. Gimana gambarnya ini? Ini api unggun ya. Api unggun begitu. Maka yang dimaksud dengan medan api unggun itu adalah daerah di sekitar api unggun ini. Ya, daerah di sekitar api unggun di mana ya panas dari api unggun itu masih terasa. Ya, toh? Nah, dikatakan medan panas api unggun. Ya, jadi kalau misalnya kita berdiri di sini, kita masih bisa merasakan panas dari api unggun. Kalau sudah kita tidak merasakan panas dari api unggun, berarti itu sudah di luar medan panas api unggun. Tentu saja, kalau kita bergerak, misalnya mendekati api unggun, misalnya di sini, ya, maka kita akan merasakan panas yang lebih tinggi. Yaitu, semakin mendekat kepada api unggun, maka panas yang kita rasakan akan semakin tinggi. Nah, begitu juga dengan muatan listrik. Oke? Ya. Jadi medan listrik itu adalah daerah di sekitar muatan listrik, ya. Jadi misalnya ini muatan listrik positif, gitu. Maka daerah di sekitar muatan listrik, ya, di mana pengaruh dari muatan listrik ini, misalnya ini muatan listrik Q. Ya. Itu masih terasa, masih bisa dideteksi, maka daerah itu disebut dengan medan listrik dari muatan Q. Begitu, ya. Dibayangkan ini ruangnya ini berbentuk seperti bola. Sehingga sebagaimana saya sampaikan tadi, ya, dimanapun kita berada, yang penting jaraknya sama, maka akan merasakan kuat medan yang sama. Misalnya kita tempatkan sebuah muatan uji. Misalnya di sini, ya, ini muatan uji. Oke, dia berjarak misalnya R, ya, dari muatan Q. Ya, nah, kuat medan yang dirasakan muatan uji Q0 ini, ya, itu akan sama jika muatan uji itu kita tempatkan misalnya di sini. Ya, yang penting apa? Jaraknya sama. Ya, misalnya ini jaraknya sama. Nah, seperti itu, ya. Oke? Ya, makanya dibayangkan ruangannya itu seperti bola. Nah, muatan ujinya itu ada di tengah-tengah begitu.
Ya, seperti itu. Oke, baik. Jadi kuat medan, anak-anak, kuat medan listrik, oke, itu didefinisikan sebagai, jadi E sama dengan kuat medan didefinisikan sebagai gaya yang dialami oleh sebuah muatan uji. Jadi gaya persatuan muatan, ya. Muatan mana? Muatan uji yang dipakai untuk menguji ini. Menguji besarnya kuat medan listrik yang dihasilkan oleh muatan Q. Begitu. Ya. Nah. Ya, seperti itu ini. Ini rumusnya. Jadi E kuat medan satuannya diambil dari sini ya. Jadi Newton per Coulomb. Newton per Coulomb. Oke. Nah, persamaan ini bisa diuraikan, bisa karena F sama dengan ini, nih kayak gini tadi ya. Berarti kalau kita tuliskan berarti E sama dengan F Q dibagi Q0 begitu ya, dibagi dengan R kuadrat. Nah, per ya. Ini. Jadi ini bisa dicoret. Maka E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, seperti ini. Ya. Ini persamaan kuat medan. Ya, kalau diuraikan. Oke, konsep awalnya seperti ini. Jadi gaya persatuan muatan. Ya. Nah, kalau misalnya medan itu dihasilkan oleh lebih dari satu muatan listrik, ya, misalnya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka penjumlahan kuat medan di suatu titik karena beberapa muatan listrik itu dilakukan dengan memperhatikan konsep vektor, karena kuat medan ini adalah pusaran vektor. Ya, seperti itu ya. Jadi dijumlahkan dengan memperhatikan konsep vektor. Jadi misalnya begini ya. Ada dua buah muatan listrik misalnya begini. Ya, ini Q1, lalu ada muatan listrik lagi. Ini kalau lebih dari satu ya. Jadi misalnya 2. Nah, di sini ada muatan listrik Q2 ini. Nah, ya. Seperti itu. Lalu kita ingin menghitung berapa besarnya kuat medan listrik di suatu titik yang diakibatkan oleh kedua muatan ini. Misal, titik di sini. Nah, di sini ya. Anggap di sini ada muatan uji. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ya kan? Oke. Maka kita uraikan sebagaimana kita waktu mempelajari vektor ya. Jadi muatan uji ya, ingat-ingat ya, muatan uji itu ya Q0 ini diusahakan begitu ya, atau biasanya yang dipakai itu adalah muatan positif ya. Jadi muatan uji Q0-nya ini adalah muatan positif. Jadi ingat-ingat ya, muatan uji itu adalah muatan positif. Itu yang biasa dipakai. Oke? Oke. Nah, sekarang kita bayangkan muatan uji ini muatan positif. Oke? Positif ketemu dengan positif, maka akan menolak, ya kan? Berarti, nah kuat medannya arahnya ke sana. Oke? Ya. Nah, ini adalah muatan negatif, gitu. Maka karena ini negatif berarti dia tertarik. Nah, seperti ini. Ya. Nah, begitu. Jadi ini logika mudahnya. Jadi sebenarnya adalah jadi kalau untuk muatan positif arah medannya itu keluar. Begitu ya, keluar. Jadi seperti ini ya, keluar ke sana, gitu. Sedangkan kalau muatan negatif arah medannya itu masuk. Ya, masuk. Begitu. Oke? Ya. Jadi kalau muatan positif arah medannya itu keluar. Kalau muatan negatif arah medannya itu masuk. Nah, seperti ini. Oke? Ya. Jadi hanya untuk
logika mudahnya saja kita bisa menggunakan logika misalnya, karena ini muatan positif ya positif ketemu positif ya tolak menolak gitu ya. Kalau karena ini muatan positif karena ketemu negatif berarti dia ketarik begitu ya. Ya, jadi konsep yang sebenarnya adalah seperti ini. Oke, ya. Jadi kalau muatan positif arah medannya keluar, kalau muatan negatif arah medannya masuk. Seperti itu. Oke? Seperti ini. Nah, berapa resultan kuat medannya? Ya dijumlahkan. Nah, jumlahkan. Ya, seperti ini. Nah, ini. Jumlahkan seperti kita menjumlahkan vektor ya. Menggunakan konsep apa ini? Jajaran genjang. Gitu ya. Nah, resultan vektornya adalah ini. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah ER-nya. Ya, toh? Misalnya kalau ini sudutnya adalah alfa. Ya, sudutnya alfa, maka begitu ya. Maka ya, ER-nya itu sama dengan gimana? Akar dari penjumlahan vektor. Ya, E1 kuadrat ditambah E2 kuadrat gitu ya. Ditambah 2 E1 E2 gitu ya. Cos apa itu sudutnya? Alfa. Oke, cos alfa. Nah, seperti ini. Oke, ini mencari resultannya. Oke. Nah, itu. Kalau lebih dari 2, 3, 4 ya, pokoknya silakan aja. Yang penting cari satu persatu ya. Jadi E kalau seperti ini berarti E1-nya itu adalah kan gitu ya. Ki ya, Ki1 dibagi dengan kan gitu ya. Misalnya ini jaraknya R1. Ini jaraknya R2. Misalnya begitu. Maka ini adalah R1 kuadrat. E2 sama dengan Ki2 dibagi R2 kuadrat. Ya, setelah itu baru dihitung menggunakan rumus ini. Ya, rumus penjumlahan dua buah vektor. Ya, ingat, rumus ini hanya bisa dipakai untuk menjumlahkan dua buah vektor. Kalau vektornya lebih dari 2, kalian sudah tahu gimana caranya? Diuraikan. Ya kan? Diuraikan pada koordinat kartesius. Begitu, ya. Nah, kalau menjumlahkan vektor dengan cara diuraikan ya pada koordinat kartesius misalnya ya, maka terserah vektornya mau berapa. Ya. Begitu. Kita bisa menjumlahkan vektor dalam jumlah yang banyak dengan cara diuraikan. Oke. Saya kira itu anak-anak konsep tentang apa? Kuat medan. Saya ulangi sekali lagi. Kuat medan itu adalah sini ya. Ini itu adalah daerah di sekitar muatan listrik begitu di mana pengaruh dari muatan listrik itu masih terasa. Kuat medan bisa dibayangkan seperti bola. Bola ya. Jadi bola begitu, jadi muatan listriknya ada di tengah-tengah. Gitu. Karena kita bayangkan seperti bola ruangannya, maka dimanapun muatan uji itu mau ditempatkan, yang penting jaraknya sama, maka dia akan merasakan kuat medan yang sama. Oke, baik. Anak-anak coba untuk menguatkan pemahaman kita tentang apa? Konsep medan listrik. Lihat di buku kalian ya, lihat buku kalian halaman berapa? Yang ada contoh soal ini. Oh, ini. Ya, lihat di halaman 97. Ya. Ini soal pilihan ganda ya. Ya. Halaman 97 soal nomor 16. Oh, ini kuat medan. Oh, kalau 16 ini nanti kita akan pakai yang buku yang ini ya. Nih. Oke. Sekarang soal nomor 21 saja. Oke. Halaman ya, kamu lihat halaman berapa tadi? 97 ya. Soal nomor 21. Soal nomor 21. Oke. Nah, Pak Guru bacakan soalnya ya. Jadi soalnya adalah begini. Dua muatan listrik masing-masing besarnya 4 mikrokolom dan 9 mikrokolom. Jadi
Q1 sama dengan plus ya, mikrokolom. Ya, Q2 plus 9 mikrokolom. Sebuah titik pada garis hubung antara kedua muatan tersebut berjarak R dari 4 mikrokolom dan Z dari 9 mikrokolom. Jika kuat medan listrik di titik itu 0, jika kuat medan listrik di titik itu 0, perbandingan Z per R adalah, oh begitu ya. Jadi maksudnya begini soal ini anak-anak. Ya, coba lihat ya di sini. Begini ya. Ini Q1, yang ini Q2. Begitu ya. Jadi ini terletak dalam satu garis lurus begitu ya. Lalu ada sebuah titik di antara kedua muatan ini ya. Misalnya titik di sini ya. Oke. Di mana titik ini berjarak apa tadi? Berjarak R dari plus 4 mikro. Oke. Ini jaraknya adalah R. Begitu. Dan Z dari 9 mikrokolom dari sini. Nah, ini ke sini jaraknya adalah Z. Oke. Ya. Jika kuat medan listrik di titik itu 0, oke. Jadi di sini di titik ini ya, itu kuat medan listriknya sama dengan 0. Maka perbandingan Z dan R itu berapa begitu ya? Z dan R perbandingannya. Oke, baik. Nah, coba kita gunakan logika kita. Kuat medan listrik di titik ini di antara dua muatan Q1 dan Q2 ini akan 0 kalau, kan begitu ya. Kalau, mari kita uraikan dulu kuat medan listrik, ya toh? Kuat medan listrik dari Q1 di titik ini arahnya ke sana. Oke, sabar. Nah, arahnya ke sana. Ini adalah E1. Jadi ingat tadi, kalau plus arahnya ke luar. Ya, oke. Nah, karena Q2, karena adanya Q2, maka kuat medan listrik yang dialami oleh titik ini, itu arahnya ke sana. Nah, seperti ini. Ya, nah, E2. Oke, jadi kamu lihat vektornya ini, ya kan, saling berlawanan. Ya, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Ya, oke. Nah, agar di sini menjadi 0, maka apa yang harus dipenuhi syaratnya? Ya, agar 0, ya, agar E sama dengan 0, maka, nah begitu ya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah E1 itu harus sama dengan E2. Jadi besarnya harus sama, ya toh? Dan arahnya berlawanan. Nah, kita lihat dari gambar sini, ya kan? Ya, jadi E1 harus sama dengan E2, arahnya berlawanan. Oke, gitu ya. Nah, baik. Sekarang mari kita lanjutkan, kita hitung. Kita hitung E1 berarti Q1 dibagi dengan ini jaraknya R kuadrat. Ya, ini sedangkan E2 itu adalah Q2 dibagi dengan Z kuadrat. Nah, tadi yang ditanyakan adalah perbandingan antara Z dan R. Berarti Z per R begitu kurung kuadrat. Yaitu ini ke sana, ya kan? Ini bisa dicoret dulu, oke, karena besarnya sama. K, ya, itu ya. Berarti sama dengan apa ini anak-anak? Q2 dibagi dengan Q1. Ya kan? Nah, ini sama dengan Q2-nya berapa? Tadi ini. 9 mikrokolom berarti 9 kali 10 pangkat min 6. Ya. Lalu Q1-nya ini 4 mikrokolom. Oke. Nah, ini bisa dicoret. Ya toh? Nah, sehingga dengan demikian Z per R itu sama dengan akar dari 9 per 4. Ini sama dengan 3 per 2. Oke, gitu ya. Gampang kan? Sekira tidak susah. Oke. Nah, coba untuk selanjutnya, coba kita, ini ada soal nomor 16. Coba lihat di buku kalian ya. Soal nomor 16. Ya. Nah,
soal ini mungkin akan lebih seru kalau ya, soalnya akan lebih seru kalau Pak Guru ganti hampir mirip soalnya dengan ini, tapi Pak Guru ambilkan dari buku ini ya. Nah, kalian tidak punya buku ini ya tidak apa-apa, Pak Guru akan tuliskan soalnya ya. Oke. Nah, di sini di buku ini ada soal begini, mirip dengan itu, ya. Jadi soal begini. Ya. Dua bola kecil, oke, Pak Guru tulis sini. Dua bola kecil, ya. Dua bola kecil itu. Dua bola kecil digantung di ujung-ujung benang. Digantung di ujung-ujung benang yang ringan ya, benang yang ringan benang yang ringan dan sama panjang ya, sama panjang. Kemudian kedua bola itu kemudian kedua bola itu ya diberi muatan sejenis yang sama besar, diberi muatan sejenis yang sama besar ya, sama besar, yaitu sebesar Q ya, yaitu sebesar Q. Maka kedua bola itu, wah panjang ini, maka kedua bola itu kemudian terpisah sejauh R. Kemudian terpisah gitu ya. Sejauh R ya. Sejauh R. Oke. Seperti gambar di samping. Seperti gambar di samping. Oke. Ya, terus di sini dikatakan buktikan begitu ya. Buktikan bahwa Q itu sama dengan ya, Q sama dengan 2L sin alfa akar mana ini? Mg tangan alfa ya, Mg tangan alfa dibagi K. Oke, jadi gambarnya seperti ini anak-anak, gambarnya seperti ini ya. Oke, nah ini ada bolanya sini. Ini panjangnya L, ini sudutnya alfa, begitu ya. Nah, dia terpisah ini sejauh R, begitu ya. Iya. Ini masanya M, ini M. Oh, begitu ya. Oke, baik. Ya. Jadi ini hampir sama dengan yang ada di buku kalian ini, yang soal nomor 16. Bisa Ustaz Pak Guru? Ya, bisa. Ini ya. Soal nomor 16 yang di atas ini hampir mirip ya. Yang ini, itu.
Oke. Iya. Kalau di buku kalian di sini ada kuat medan listriknya, begitu ya. Tapi SOP tidak apa-apa, ya. Mirip sekali. Hah? Begitu. Jadi kita diminta untuk membuktikan ini bahwasanya Q itu sama dengan 2L sin alfa akar Mg tangen alfa per K. Begitu ya. Jadi jadi ada dua buah benda, begitu masanya M ini sama. Lalu kedua benda ini yang digantung ya dengan panjang talinya L seperti ini, oke. Begitu diberi muatan yang sama, karena muatannya sama maka dia akan tolak menolak kan, akan terpisah, ya toh? Nah, jadi ditanyakan berapakah besar muatannya ini, besar muatan yang diberikan ke masing-masing benda ini, oke. Ya, caranya adalah gimana anak? Pertama kita harus mencari apa dulu? R ya. R ini. Ya, biar mudah. Oke. R. Berarti misalnya ini misalnya ini jaraknya D. Itu berarti R itu sama dengan 2D. Ya kan? 2 kalinya kan? Nah, seperti itu. Kita cari D dulu. D sama dengan kan begitu. Ya, D sama dengan apa? D sama dengan, ingat? Jadi oke, begini. Ya, sin alfa itu sama dengan sisi di depan sudut dibagi dengan sisi miring. Ya, begitu ya. D per L. Gitu kan? Maka D sama dengan, gitu ya, L sin alfa. Nah, ingat ini ya, sehingga R-nya R sama dengan kan gitu. Ini kembalikan ke sini. Itu berarti R sama dengan 2L sin alfa. Oke. Misalnya persamaan 1. Nah, kita sudah punya satu persamaan. Oke. Kita lanjutkan. Oh ya, di sini belum diuraikan ya. Oke, mari kita uraikan. T, tegangan tali. Ini T, tegangan tali. Oke. Nah, tegangan tali ini kita uraikan begini. Nah, ya tak? Berarti sudut yang sama itu yang ini. Ini alfa, ya. Berarti ini adalah T cos alfa, ya. Begitu. Terus yang ke sini, nah, ini adalah T sin alfa. Nah, ini. Oke, gitu ya. Lalu ke bawah itu adalah gaya gravitasi, gaya berat. Ya, gaya berat. Oke, di sini adalah M kali G, gaya berat. Oke? Gitu ya. Bisa? Nah, sedangkan ke sini itu adalah apa? Ke sini itu adalah gaya kolom, ya, gaya kolom di sini. Gaya tolak menolak yang dialami oleh massa M ini. Oke? Nah, ke sini ya. Oke. Begitu. Oke? Nah, setelah kita uraikan seperti itu ya. Ini sudut yang sama adalah ini alfa ini. Oke, begitu ya. Nah, dari sini kita sudah bisa ya. Kita sudah bisa mencari atau membuktikan persamaan ini dengan cara apa? Kita gunakan apa? Sini, ini alfa ini, ya. Kita gunakan tangen alfa sama dengan tangen. Berarti sisi hadapan di sini ya dibagi dengan sisi samping, sisi yang mengapit sudut karena tangan. Berarti apa? FC gaya kolom dibagi dengan gaya berat. Nah,
seperti ini. Jadi gaya kolom dibagi gaya berat. Oke, kita lanjutkan ya. Gaya kolom itu, yang tadi ya, gaya kolom berarti K, kan begitu ya. Q ini muatannya karena sama. Muatannya sama, berarti Q kali Q, berarti Q kuadrat. Gitu? Dibagi apa? Jaraknya. Jaraknya adalah R kuadrat. Ya. Nah, ini adalah gaya kolomnya. Nah, dibagi dengan sini. Ya, mg. Sudah? Gitu ya. Bisa? Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Berarti ini kalikan ke sini toh? Kalikan ke sini. Berarti dapatnya baru kalikan ke sini. Iya toh? Nah, kita dapatkan apa? Dapatkan tangan alfa, begitu ya. Dikalikan dengan R kuadrat, dikalikan dengan mg sama dengan, gitu ya. Sama dengan K kalikan dengan Q kuadrat. Sudah? Sehingga Q kuadrat, gitu ya. Oh ya, biar ini kalian bisa gunakan apa namanya? Ini. Atau di sini ya. Ini persamaan 2 juga boleh. Atau di sini juga boleh ya. Sini. Oke, baru sini diuraikan seperti ini, oke. Nah, dari sini kita dapatkan Q kuadrat sama dengan tangan alfa kalikan R kuadrat kali mg dibagi dengan K. Begitu kan? Itu. Jadi ini pelan-pelan, jadi Q sama dengan akar dari, gitu. Apa? Kita urutkan dulu ya. Kita urutkan. Jadi mg di depan kalikan R kuadrat kalikan tangan alfa. Ya, dibagi dengan K. Begitu kan? Ya. Nah, di sini ada R kuadrat bisa dikeluarkan. Ya, jadi Q ya. Q sama dengan R-nya dikeluarkan berarti R. Ya, itu. Sama dengan M kali G kali tangan alfa dibagi dengan K. Itu. Sekarang R. Mana R tadi? R-nya ini ya. 2L sin alfa, yaitu sehingga persamaan ini menjadi apa? Q sama dengan 2L, ini R-nya ini 2L sin alfa akar dari mg tangen alfa dibagi dengan K. Seperti ini. Maka terbukti toh? Terbukti yang ini. Ya, jadi ini tadi buktikan bahwa muatannya adalah sama dengan 2L sin alfa akar mg tangen alfa per K, begitu ya. Nah, ini seperti ini. Begini cara mengerjakannya. Oke. Baik anak-anak, sampai di sini dulu ya. Jadi kalian kerjakan soal-soal yang ada di buku kalian berkaitan dengan apa? Kuat medan. Kalau tidak mengerti, tidak bisa mengerjakan, ya sebagaimana biasa, tanyakan pada saat pembelajaran daring. Oke? Gitu ya. Terima kasih atas segala perhatian dan selamat pagi.